Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyifa Ramadhani, NIM 232100058, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa, Get Sampena. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dokumentasi dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, Software Project Management Plan atau SPMP. Yang kedua, Software Requirement Specification atau SRS. Yang ketiga, Software Design Description atau SDD. Yang keempat, Software Test Plan atau STP. Yang kelima, Software Text Description atau STD. Yang keenam, Software Test Result atau STR. Yang ketujuh, Software Version. Dan yang ke-8, User Guide atau User Manual. Oke, next, Software Project Management Plan atau SPMP adalah dokumen yang merinci untuk rencana keseluruhan pengelola proyek perangkat lunak yang mencakup tujuan proyek, ruang lingkup, jadwal, anggaran, sumber daya, serta strategi manajemen risiko. Jenis-jenis dokumentasi dalam SPMP: yang pertama, Introduction atau pendahuluan. Yang kedua, Project Organization atau organisasi proyek. Yang ketiga, Risk Management atau manajemen risiko. Yang keempat, Work Breakdown Struktur atau struktur perincian kerja. Yang kelima, Schedule Plan, rencana jadwal. Yang terakhir adalah Resource Management atau manajemen sumber daya. Next, Software Requirement Specification atau SRS. Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan fungsional, yaitu apa yang harus dilakukan sistem, dan non-fungsional, yaitu kualitas seperti kinerja, keamanan, dan kendala. Jenis-jenis dokumentasi dalam SRS. Yang pertama, dokumentasi fungsional atau functional requirements. Yang kedua, dokumentasi non-fungsional atau non-functional requirements. Yang ketiga, keterbatasan dan batasan atau constraints. Yang keempat, antarmuka pengguna atau user interface requirement. Yang kelima, antarmuka sistem atau system interface requirement. Yang terakhir, spesifikasi data atau data requirement. Next, Software Design Description atau SDD. Dokumen ini menjelaskan arsitektur dan desain teknis sistem perangkat lunak. Ini mencakup diagram, komponen, interaksi antar modul, serta detail desain yang diperlukan untuk implementasi. Jenis-jenis dokumentasi dalam SDD: yang pertama, desain arsitektural, yang kedua, desain modular, yang ketiga, desain data, yang keempat, desain antarmuka, yang kelima, desain algoritma, yang keenam, desain pengendalian, yang ketujuh, desain keamanan, dan yang terakhir adalah desain kinerja. Next, Software Test Plan atau STP. Dokumen ini merinci strategi pengujian yang akan dilakukan untuk memastikan perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Jenis-jenis dokumentasi dalam STP. Yang pertama, tujuan pengujian. Yang kedua, lingkup pengujian. Yang ketiga, peningkatan pengujian. Yang keempat, kriteria keberhasilan dan kegagalan pengujian. Yang kelima, jadwal pengujian. Yang keenam, sumber daya pengujian. Oke, next, Software Test Description atau STD. Dokumen ini menjelaskan skenario pengujian yang spesifik, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil, data yang akan digunakan, dan hasil yang diharapkan dari pengujian tersebut. Jenis-jenis dokumentasi STD. Yang pertama, Test Plan. Yang kedua, Test Design Specification. Yang ketiga, Test Case Specification. Yang keempat, Test Product Specification. Yang kelima, Test Item Transmittal Report. Yang keenam, Test Log. Yang ketujuh, Defect Report. Software Test Result (STR). Dokumen ini mencatat hasil dari proses pengujian, termasuk status pengujian, lulus atau gagal, bug yang ditemukan, dan analisis hasil pengujian. Jenis-jenis dokumentasi dalam STR. Yang pertama, Test Execution Log. Yang kedua, Defect Report. Yang ketiga, Test Case Result. Yang keempat, Test Summary Report. Yang kelima, Performance Test Result. Dan yang terakhir, Load atau Stress Test Result. Software Version. Dokumen ini mencatat versi perangkat lunak, termasuk fitur baru, perbaikan bug, dan perubahan lain yang dilakukan dalam setiap rilis. Jenis-jenis dokumentasi dalam Software Version. Yang pertama, dokumentasi persyaratan. Yang kedua, dokumentasi desain. Yang ketiga, dokumentasi pemrograman. Yang keempat, dokumentasi pengujian. Dan yang terakhir, dokumen manajemen versi.
Oke, next sekarang user guide atau user manual. Dokumen ini memberikan panduan bagi pengguna akhir tentang cara menggunakan perangkat lunak. Ini mencakup instruksi instalasi, pengaturan awal, penjelasan fitur, dan pemecahan masalah. User manual membantu pengguna memahami dan memanfaatkan perangkat lunak secara efektif. Jenis-jenis dokumentasi dalam user guide atau user manual. Yang pertama, panduan instalasi atau installation guide. Yang kedua, panduan penggunaan dasar atau getting started guide. Yang ketiga, manual feature atau feature manual. Yang keempat, panduan pemecahan masalah atau troubleshooting guide. Yang kelima atau yang terakhir, panduan pemeliharaan atau maintenance guide. Baiklah, hanya ini penjelasan atau presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.